Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pancasila sebagai Falsafah Hidup Bangsa Indonesia. Konsep dasar falsafah hidup. Pengertian falsafah hidup. Falsafah hidup adalah pandangan atau keyakinan seseorang tentang makna, tujuan, dan arah kehidupan. Falsafah hidup menjadi dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Unsur-unsur falsafah hidup. Nilai adalah prinsip-prinsip penting yang dijadikan pedoman dalam hidup, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang. Tujuan hidup adalah arah atau cita-cita yang ingin dicapai dalam hidup. Pedoman untuk membedakan tindakan yang mencerminkan cara seseorang memandang suka duka. Falsafah hidup berfungsi sebagai kompas atau panduan dalam etika dan moral adalah ia memberikan makna dan arah dalam menjalani hidup. Falsafah hidup membantu seseorang menghadapi masalah dan tekanan hidup. Selain itu, falsafah hidup membentuk karakter, kepribadian, dan integritas diri. Sumber falsafah hidup. Falsafah hidup dapat bersumber dari agama dan kepercayaan. Pengalaman hidup pribadi juga dapat membentuk falsafah hidup seseorang. Lingkungan sosial dan budaya turut mempengaruhi pembentukan falsafah hidup. Pendidikan dan pengetahuan menjadi sumber penting dalam memperkaya pandangan hidup. Pemikiran tokoh-tokoh besar dan inspiratif juga bisa menjadi sumber refleksi. Sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari proses panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno mengusulkan 5 dasar sebagai dasar negara dalam sebuah sidang di Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bisa juga disebut BPUPKI. 5 dasar tersebut kemudian dikenal sebagai Pancasila. Yang kedua, sebelum berbagai pemikiran tentang dasar negara telah muncul dari tokoh-tokoh organisasi pergerakan nasional, seperti konsep negara berdasarkan nilai-nilai agama, kebangsaan, dan sosial. Namun, Pancasila dipilih karena mampu mempersatukan keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia. Setelah dirumuskan, Pancasila secara resmi dijadikan dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila menjadi landasan moral, ideologi, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila bersifat dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pancasila tidak kaku atau dogmatis, melainkan fleksibel, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan dan situasi tanpa menghilangkan nilai dasar dan prinsip-prinsipnya. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memberikan ruang bagi pemikiran inovasi dan kemajuan, namun tetap berpegang pada nilai-nilai dasar seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Hal ini memungkinkan Pancasila menjadi dasar negara yang relevan dan mampu mempersatukan bangsa dalam keberagaman. Dengan demikian, Pancasila mampu menjadi panduan dalam pembangunan nasional yang berkeadilan dan beradab, serta menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia di tengah-tengah perkembangan zaman.
Nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan dalam Pancasila menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya kekuatan yang Maha Esa sebagai sumber segala nilai dan kehidupan. Nilai ini menempatkan keyakinan terhadap Tuhan sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai ketuhanan mengajarkan sikap toleransi, saling menghormati antar umat beragama, dan menjunjung tinggi kebebasan beragama. Dengan demikian, nilai ketuhanan menjadi dasar terciptanya kerukunan dan kedamaian di tengah keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Nilai ini juga mengarahkan bangsa Indonesia untuk bertindak berdasarkan kebenaran, keadilan, dan kasih sayang yang bersumber dari keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama sebagai ciptaan Tuhan. Nilai ini mengajarkan sikap saling menghormati, menghargai, dan memperlakukan sesama dengan adil dan beradab tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Nilai kemanusiaan mendorong sikap empati, tolong menolong, dan menjaga keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan menghargai nilai ini, bangsa Indonesia dapat membangun hubungan yang harmonis dan damai antar warga negara. Nilai ini menjadi landasan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperkuat persatuan bangsa dalam keberagaman. Nilai persatuan. Nilai persatuan dalam Pancasila merupakan salah satu nilai fundamental yang menggarisbawahi pentingnya menjaga kesatuan dan keharmonisan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa yang sangat beragam. Oleh karena itu, nilai persatuan menuntut setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa Indonesia dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Nilai ini mengajarkan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan adalah fondasi yang kokoh agar Indonesia tetap utuh sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, menjaga keutuhan wilayah, serta mempertahankan kedaulatan dari ancaman pecahan dan disintegrasi. Nilai persatuan juga mendorong sikap saling menghormati perbedaan, mempererat rasa persaudaraan, dan membangun solidaritas antar warga negara. Dengan menjunjung tinggi nilai persatuan, bangsa Indonesia dapat menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, dan stabil, yang menjadi prasyarat bagi kemajuan dan pembangunan nasional. Dalam praktiknya, nilai persatuan mendorong semua elemen bangsa untuk bekerja sama, berkolaborasi, dan mengedepankan kepentingan ini bersama demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Nilai demokrasi. Nilai demokrasi dalam Pancasila menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
bukan sekedar berdasarkan suara mayoritas. Hal ini mencerminkan semangat kebersamaan dan keadilan dalam bermasyarakat. Demokrasi Pancasila mendorong partisipasi aktif seluruh warga negara dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap pendapat yang berbeda. Demokrasi ini menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan bersama, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak. Nilai demokrasi juga memastikan pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, demokrasi Pancasila menjadi landasan untuk menciptakan pemerintahan yang adil, bijaksana, dan berkeadaban. Nilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial menekankan pemerataan, kesejahteraan, dan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan hukum. Nilai ini mendorong sikap tolong-menolong, solidaritas, dan mengurangi kesenjangan sosial agar semua kelompok masyarakat bisa berkembang secara seimbang. Dengan nilai keadilan sosial, Pancasila menjadi dasar untuk menciptakan masyarakat yang makmur, adil, dan harmonis. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berarti menerapkan nilai-nilai setiap sila dalam sikap dan tindakan. Nilai keutuhan tercermin dengan beribadah dan menghormati agama lain. Nilai kemanusiaan terlihat dari sikap saling menghormati dan tolong-menolong. Yang kedua, nilai persatuan diwujudkan dengan menjaga kerukunan dan mengutamakan kepentingan bersama. Nilai demokrasi diterapkan dengan menghargai pendapat orang lain dan ikut serta dalam bermusyawarah. Nilai keadilan sosial terlihat dari sikap berbagi dan memperlakukan semua orang secara adil. Dengan demikian, yaitu Pancasila menjadi pedoman untuk hidup rukun, adil, dan bersatu dalam masyarakat. Pancasila di era reformasi dan globalisasi, yaitu yang pertama, di era reformasi dan globalisasi, Pancasila tetap menjadi dasar bangsa Indonesia. Pancasila menjaga persatuan dan keutuhan di tengah perubahan cepat dan pengaruh budaya asing. Nilai toleransi, demokrasi, dan keadilan sosial dalam Pancasila menjadi pedoman menghadapi tantangan zaman. Yang kedua, era reformasi memberi ruang partisipasi masyarakat sesuai nilai demokrasi Pancasila, namun tetap perlu menjaga persatuan dan keadilan agar bangsa tetap kuat dan upaya revitalisasi Pancasila. Yang pertama, tantangan Pancasila meliputi munculnya radikalisme, intoleransi, korupsi, dan pengaruh budaya asing, serta kurangnya pemahaman generasi muda. Yang kedua, upaya revitalisasi dilakukan lewat pendidikan dan sosialisasi nilai Pancasila, pembinaan karakter, dialog beragama, antar agama, dan penguatan nilai kebangsaan. Nilai Pancasila juga disesuaikan dengan perkembangan zaman, tanpa mengubah esensinya agar tetap relevan dan menjadi berkat bangsa.
Sekian, terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga materi tentang Pancasila ini dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari demi kemajuan bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.